Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopiah Aini dengan NIM 07032222058 dari kelas Matematika 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Kontrol Optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol optimal Pontryagin Maximum Principle atau PMP. Jadi sebenarnya kontrol optimal itu apa sih? Nah, jadi kontrol optimal itu adalah cabang dari teori kontrol, yang dimana pada umumnya masalah kontrol optimal ini bertujuan untuk mencari kontrol UT yang akan diproses dalam sistem dinamik dan dapat mengoptimalkan indeks performansi. Nah, adapun masalah formulasi kendali optimal itu terdiri dari 3. Yang pertama, yaitu mendeskripsikan secara matematis dari model atau dalam bentuk variabel state. Yang kedua, yaitu menentukan fungsi objektif. Dan yang ketiga, yaitu menentukan kendala dan kondisi batas yang harus dipenuhi. Nah, jadi fungsi objektifnya itu dapat diformulasikan sebagai berikut. J sama dengan S besar X TF, TF ditambah integral T0 sampai TF P XT UT T D dt. Dengan kendala xt-nya itu fxt ut t. Nah, jadi xt-nya itu ini. Jadinya fxt ut t. Dan kondisi batas xt0 sama dengan itu x0. Nah, jadi kalau di xtf dia sama dengan xf. Di mana t0 dan tf itu adalah waktu awal dan akhir. Sementara X, V, dan F adalah fungsi skalar. Serta kontrol U bintang T itu merupakan kontrol optimal jika disubstitusikan ke dalam sistem ini XT, FXT, UT, T, maka akan diperoleh keadaan yang optimal, yaitu X baru T atau X bintang T, dan pada saat yang sama juga dapat mengoptimalkan indeks performansi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Pontryagin Maximum Principle atau PMP. Nah, jadi metode ini digunakan untuk memperoleh penyelesaian kendali optimal yang sesuai dengan tujuan. Apa itu tujuannya? Yaitu tujuannya memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan di mana kendali UT terbatas pada UT elemen U cantik. Hal ini telah dikembangkan oleh L.S. Pontryagin dan rekan kerjanya pada tahun 1950 yang diaplikasikan untuk semua masalah kalkulus variasi. Maka oleh karena itu, prinsip ini biasa disebut dengan prinsip maksimum Pontryagin. Nah, prinsip ini tuh menyatakan secara informal bahwa persamaan Hamilton akan dimaksimumkan sepanjang U cantik yang merupakan himpunan kendali yang mungkin. Secara umum, langkah-langkah penyelesaian kendali optimal PMP ini dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita harus bentuk fungsi Pontryagin-nya atau Hamilton. Dengan persamaan H sama dengan XT UT GT T menjadi F XT UTT ditambah GT FX T UT T. Yang kedua yaitu memaksimumkan si H ini terhadap semua vektor kendali UT, yaitu do H per do U sama dengan 0 dan diperoleh U pangkat bintang T atau
U barunya yaitu HX pangkat bintang T, G pangkat bintang T. Oke, selanjutnya kita ke langkah 3 yaitu gunakan hasil langkah 2 dalam langkah 1 dan tentukan H besar pangkat bintang atau H besar barunya yang optimal. Di mana H barunya itu X bintang T, HX bintang T, G bintang T, dan untuk GT, T. Sama dengan HX bintang T, G bintang T, T. Langkah 4 yaitu kita selesaikan persamaan state dan co-state. Nah, ini ada dua ya, state dan co-state. Di mana yang state itu Sx pangkat bintang T sama dengan plus do H per do G, dan untuk G bintang T-nya itu plus do H per do X. Dengan kondisi awal X0 dan kondisi transversality, kondisi batas ini dibedakan menjadi 5 tipe. Nah, dibagi lagi nih menjadi 5 tipe berdasarkan perbedaan TF dan state pada waktu dan akhir XTF. Antara lain, ada 5 nih ya. Yang pertama, waktu aktif, waktu akhir dan state. Saat waktu akhir telah tiba telah ditentukan atau diketahui, maka XT0 sama dengan X0, XTF sama dengan XF. Yang kedua, waktu akhirnya belum ditentukan atau tidak diketahui. Tetapi state saat waktu akhirnya telah ditentukan atau diketahui, maka XT0 sama dengan X0 kali XTF. Dia sama dengan XF dikali H bintang ditambah do H per do T, TF. Yang ketiga itu, waktu akhir telah ditentukan atau diketahui. Sedangkan state saat waktu akhirnya belum diketahui nih, atau belum ditentukan. Maka X0 sama dengan X0 G pangkat bintang TF sama dengan do H per do T, TF. Yang keempat, waktu akhirnya belum ditentukan dan state saat akhir belum ditentukan juga, serta nilainya bergantung pada sesuatu. Maka XT0 sama dengan X0, XTF sama dengan YT. H bintang ditambah do S per do T ditambah do S per do T dikurang G pangkat bintang T aksen YT TF sama dengan 0. Yang terakhir nih, waktu akhir belum ditentukan dan state akhir juga belum ditentukan, tapi nilainya tidak bergantung pada sesuatu. Sesuatunya itu YX T0 sama dengan X0. Maka H bintang tambah do S per do T TF sama dengan 0, do X per do T dikurang G pangkat bintang T TF-nya juga sama dengan 0. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang kelima nih, untuk memperoleh kendali optimal, maka substitusikanlah solusi X bintang T-nya tadi, G bintang T-nya juga, atau G barunya dari langkah 4 ke dalam ekspresi optimal U pangkat bintang kendali pada langkah 2. Oke, untuk memperjelas agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Di mana di sini yaitu meminimumkan integral 0 sampai 1 U kuadrat dt dengan kendala X dot sama dengan X tambah U, terus X0-nya itu sama dengan 1, dan X1-nya itu bebas. Maka penyelesaiannya, kita pertama tadi apa? Kita harus menyelesaikan si bentuk fungsi
Hamiltonnya. Fungsi Hamiltonnya itu H sama dengan U kuadrat ditambah lambda kali X tambah U menjadi H sama dengan U kuadrat ditambah lambda kali X, lambda kali U, lambda U. Menjadi U kuadrat ditambah lambda X ditambah lambda U. Lalu kita ke do H per do U, di mana ini kita turunkan terhadap do H per do U. H-nya itu tadi menjadi 2U ditambah lambda, yaitu U bintang sama dengan min lambda per 2. Lalu kita turunkan lagi nih, 2U tambah V-nya. Tadi kan dia menjadi min V per 2. Maka do kuadrat H per do U kuadrat sama dengan min 1. Di mana min 1 ini lebih kecil dari 0, yaitu menjamin dia itu minimum. Selanjutnya, kita mencari H bintangnya. Untuk memasukkan, tadi kan kita udah mendapatkan U bintangnya itu min V per 2. Kita masukkan ke dalam persamaan si H ini. Dia menjadi persamaan H baru, ya kan? Menjadi U kuadratnya itu menjadi min lambda per 2 kuadrat. Ditambah lambda X, ditambah lambda U. Lambda U. U-nya tadi diganti menjadi min lambda per 2. Selanjutnya, min lambda per 2 dikuadratkan menjadi lambda kuadrat per 4. Ditambah lambda X dikurang lambda kali lambda menjadi lambda kuadrat per 2. Menjadi lambda kuadrat per 4 ditambah lambda X dikurang lambda kuadrat per 2. Menjadi H barunya itu menjadi lambda X dikurang lambda kuadrat per 4. Setelah kita sudah mendapatkan H barunya, maka kita lanjut ke persamaan state dan costate. Di mana persamaan state-nya itu adalah X dot sama dengan do H baru per do lambda sama dengan X kurang 2V per 4. Yang sama dengan lagi X per lambda per 2. Persamaan costate-nya yaitu lambda do sama dengan min lambda H baru per lambda per do X. Yaitu sama dengan berapa? Sama dengan min lambda karena diturunkan terhadap X. Ini H barunya diturunkan terhadap X. Menjadi tinggal min lambda. Selanjutnya, do lambda per do T sama dengan min lambda. Berarti ini apa? Ini dapat diselesaikan dengan faktor integral. Nah, kita integralkanlah si do lambda per lambda sama dengan lambda integral min 1 dt. Didapatlah hasilnya lambda sama dengan min T tambah C. Lambda sama dengan E pangkat min T tambah C. Maka lambda barunya didapatkan C1 pangkat E min T, di mana C1-nya adalah E pangkat C. Karena E pangkat C dikali E pangkat min T itu sama dengan E pangkat min T tambah C. Sama ya. Jadi C1-nya itu diganti. E pangkat C-nya itu diganti jadi C1. Terus tadi kita sudah mendapatkan bahwasannya X dot-nya itu atau persamaan state-nya itu sama dengan X kurang lambda per 2. Lalu kita turunkan lagi nih persamaannya. dx per dt sama dengan persamaan si X ininya dulu. X dot-nya dulu kita turunkan. Di mana dx per dt sama dengan X kurang C1 E pangkat min T per 2. dx dt sama X-nya dipindahkan ke kiri menjadi dx per dt dikurang X sama dengan min C1 E pangkat min T. Dimana gini, P-nya itu min 1. Kita misalkan P-nya itu sama dengan min 1, Q-nya itu min C1 E pangkat min T per 2. Maka persamaan integralnya itu adalah E pangkat integral PDT sama dengan E pangkat
integral min 1 dt. Atau sama dengan, hasilnya sama dengan E pangkat min T. Maka kita masukkanlah tadi X dot kurang X-nya ke sama dengan min C1 E pangkat min T per 2. Nah, ini dikalikan semua terhadap si F persamaan integral tadi. Persamaan integralnya itu ini, E pangkat min T. Nah, jadi dikalikan semua menjadi didapatkan X dot dikali E pangkat min T dikurang X kali E pangkat min T, lalu sama dengan min C1 E pangkat min T per 2 dikali E pangkat min T. Lalu, kita misalkan UV itu DUV itu DE pangkat min T kali X per DT sama dengan DE pangkat min T kali X-nya itu kita misalkan min C1 E pangkat min 2T per 2. Kita pindahkan nih DT-nya ke sebelah kanan menjadi kali. Maka didapatkan D pangkat E min T kali X sama dengan min C1 E pangkat min 2T per 2 DT. Udah didapat ini, maka kita bisa menggunakan metode integral untuk menyelesaikan ini. Kita integralkanlah kedua ruas ini. Integral DE pangkat min T kali X sama dengan integral min C1 E pangkat min 2T per 2 DT. Maka didapatkanlah E pangkat min T kali X. Ini bisa kita keluarkan ya, C1 per 2-nya. C1 per 2, jadi min C1 per 2-nya di luar, integral E pangkat min 2T dt. Selanjutnya, E pangkat min T kali X sama dengan min C1 per 2 dikali E pangkat min 2T, integral E pangkat min 2T menjadi 1 per min 2 E pangkat min 2T tambah C2. Selanjutnya, E pangkat min T dikali X. Tadi kan ada C1 per 2 dikali 1 per 2 menjadi C1 per 4. E pangkat min 2T tambah C2. Maka, ini bisa kita kalikan nggak sih semuanya sama E pangkat T, biar E pangkat min T-nya ini habis. Jadi, kita kalikan nih semua ini terhadap E pangkat T menjadi X baru atau X pangkat bintang sama dengan C1 per 4 E pangkat min T ditambah C2 E pangkat T. Terus, tadi kita juga udah mendapatkan lambda barunya itu tadi apa? C1 E pangkat min T, di mana tadi C1-nya itu adalah E pangkat C. Nah, maka selanjutnya setelah kita mendapatkan X baru dan lambda barunya atau X pangkat bintang dan lambda pangkat bintangnya, maka kita akan masuk nih ke syarat nilai awal yang di soal, di mana X0-nya itu tadi berapa? 1. Dan X1-nya itu bebas. Maka kita di sini dapat membuat lambda 1-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, kita masukkanlah ini pertama kita masukkan dulu ke X barunya. X barunya itu X baru 0 sama dengan C1 per 4 ditambah C2, di mana X baru 0-nya itu tadi 1 sama dengan C1 per 4 ditambah C2. Nih, udah dapat nih persamaan satunya. Persamaan 1. Nah, selanjutnya si lambda barunya itu 1 sama dengan C1 E pangkat min 1. Di mana lambda barunya itu tadi berapa? 0 sama dengan C1. Maka didapatkanlah nih C1-nya sama dengan 0. Udah dapat C1-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan 1 ini tadi. Ke persamaan si 1 yaitu 1 sama dengan C1 per 4 ditambah C2. 1 sama dengan C1-nya berapa? 0. 0 per 4 ditambah C2. 0 per 4 itu kan 0. Jadi tinggal si C2. Jadi C2 sama dengan 1. Maka didapatkanlah C1-nya 0 dan C2-nya itu adalah 1.
Setelah kita mendapatkan C1 dan C2-nya, kita bisa mendapatkan solusi optimumnya. Nah, solusi optimumnya itu kan, tadi kan X baru atau X pangkat bintang, dan ini lambda baru atau lambda pangkat bintang, dan juga U baru atau U pangkat bintang. Ini kan tadi udah diketahui semua, cuman nilai C1 dan C2-nya belum diketahui. Nah, setelah udah diketahui C1 dan C2-nya, kita masukkanlah ke persamaan-persamaan ini. Di mana X pangkat bintangnya tadi kan sama dengan C1 per 4 E pangkat min T, ditambah C2 E pangkat T. C1-nya berapa? 0. Jadi 0 per 4 E pangkat min T ditambah C2-nya tadi berapa? C2-nya itu 1. E pangkat T. Jadi 0 per 4 itu kan 0. 0 kali E pangkat min T itu 0. Ditambah 1 kali E pangkat T. Yaitu E pangkat T. Nah, didapatkanlah nih tadi X pangkat bintangnya itu E pangkat T. Selanjutnya lambda pangkat bintangnya nih. Lambda pangkat bintangnya tadi kan sama dengan C1 E pangkat min T, di mana C1-nya itu tadi E pangkat C. Nah, C1-nya berapa? C1-nya tadi 0. 0 dikalikan E pangkat min T 0. Karena 0 dikalikan berapapun hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu si U bintang, U pangkat bintang, sama dengan min lambda per 2. Sama dengan lambdanya berapa nilainya? Lambda nilainya adalah 0. Maka 0 per 2 sama dengan 0. Nah, sudah diketahui lah ini semua ya. Lambda X barunya, lambda barunya, dan U barunya. X baru atau X pangkat bintangnya E pangkat T, lambda pangkat bintangnya itu 0, terus yang terakhir U pangkat bintangnya itu adalah 0. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.